kita semua kok. Ya kenapa? Tentunya Baitullah itu undangan untuk orang-orang beriman. Jelas orang-orang yang tidak beriman tidak bagian dari yang terundang, tidak bagian dari yang terpanggil. Makanya ini menjadi sesuatu yang sangat kita bahagiakan. Kenapa? Karena Allah masih menyisakan kesempatan kita untuk berkunjung ke rumahnya, ke Baitullah, sebelum kita hadir ke rahmatullah, atau kita dicukupkan dalam usia kita di dunia, atau kemudian kita diwafatkan. Tidak banyak memang orang-orang yang kemudian secara keimanan mereka terpanggil. Maka untuk itulah maka kita diminta Allah lewat Nabi Ibrahim ya alaihissalam, kemudian hadirlah sampai di masa kita hari ini bahwa kita harus ikut untuk mengajak banyak orang ke tanah suci, menjadi pesiar Baitullah, menjadi orang-orang yang menyeru wajing finas, menyuruh sebanyak mungkin manusia di muka bumi ini untuk hadir ke tanah suci. Tentulah kita mulai berpikir satu pertanyaan besar, mengapa Allah undang kita ke tanah suci? Ya, apakah tanah suci atau undangan Baitullah itu maunya kita atau maunya Allah? Coba dipikirkan pelan-pelan. Panggilan Baitullah itu maunya kita atau maunya Allah? Artinya Allah mengendaki kita hadir ke sana, pasti Allah punya maksud, Allah punya keinginan, Allah punya tujuan. Ya, kenapa kita hamba yang lemah ini, orang-orang yang kemudian tidak cukup memiliki kemampuan untuk bisa sampai hadir ke tanah suci, Allah takdirkan bisa ke tanah suci. Maka sebetulnya panggilan tanah suci itu tentang maksud Allah kepada hambanya, bukan tentang maksud hambanya atas panggilan itu. Maka kalau maksud kita, maka kita akan menjawab panggilan tanah suci itu dengan keraguan-raguan, karena kita jelas akan mencari sisi ideal, mencari dana yang cukup, mencari kesempatan yang lapang, mencari hidup yang ideal, mencari apapun alasan di mana kita pasti tidak akan pernah ideal. Kita pasti tidak pernah akan dalam kondisi yang sangat ideal untuk bisa ke tanah suci. Maka yang harus kita pahami ya maksud Allah. Maksud apa Allah memanggil kita, memanggil hambanya ini, sehingga kemudian kita ikuti saja apa yang dimaui Allah. Maka jelas Allah akan memanggil, bukan memanggil harta kita. Ya, Allah akan memanggil, bukan memanggil materi yang kita miliki, tapi Allah akan memanggil apa yang ada dalam batin kita, yaitu iman. Maka sesungguhnya undangan Baitullah itu tidak akan tertolak. Kalau menolak undangan Baitullah ya artinya kita mengingkari perintah Allah, mengingkari panggilan Allah. Maka yang terjadi adalah bahwa kita akhirnya mencari 1000 alasan untuk menolak undangan ke tanah suci, untuk menolak bahwa kita belum sempurna, kita masih banyak dosa, kita masih banyak hutang, kita masih hidup dalam kondisi yang kotor, banyak kesalahan. Selalu kita katakan begitu. Justru itulah kita diundang ke Baitullah karena kita tidak pernah bisa membersihkan diri sendiri. Kita tidak pernah bisa menghapus dosa-dosa kita. Cara apa yang bisa kita lakukan untuk menghapus dosa sendiri kecuali memohon ampunan, memohon pertolongan Allah. Kita mau sholat berapa kali, mau sholat berapa rakaat, mau puasa berapa lama, mau ibadah apapun ya di tanah air, tentunya tidak akan bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Makanya untuk itulah solusi kehidupan yang Allah hadirkan adalah kita diundang ke tanah suci. Maka modal ke tanah suci jelas bukan uang. Sejak kapan Allah itu undang kita, kita jawab dengan uang. Sejak kapan undangan tanah suci itu kemudian terasa menjadi beban, berat, karena kita selalu berpikir tentang uang. Batin kita selalu mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah,
aku penuhi panggilanmu. Tapi kemudian pikiran kita 1, 2 detik, 3 detik, 4 detik berikutnya, pikiran kita berpikir tentang uang, berpikir tentang materi. Nah, itulah yang terjadi pada diri kita kebanyakan, sehingga kemudian realitas kita menjawab panggilan Allah dengan keraguan. Maka di situ jelas sekali kemudian Allah menyuruh kita untuk memenuhi panggilan Allah dengan kerinduan. Maka rindu bertemu ragu. Maka Allah sebut sampai 4 kali kita diajarkan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Ada kata labbaik disebut 4 kali, kemudian berhadapan dengan kata la syarikalah. Kata labbaik yang disebut berkali-kali menunjukkan kita rindu, tetapi kerinduan kita akan terhalang oleh la syarikalah. Apa artinya? Sekutu-sekutu Allah. Maka Allah ingatkan, jangan sekutukan aku. Kalau engkau sekutukan aku, kata Allah, maka kamu pasti ragu. Maka rindu bertemu ragu. Ya, rindu bertemu ragu. Bapak Ibu sekalian, saya tanya, teman-teman sekalian, saya tanya, Bapak Ibu, teman-teman, besar mana rindunya atau ragunya? Suara kedengaran? Kedengaran nggak suara saya? Ya, Bapak Ibu coba chat. Terdengar jelas. Alhamdulillah. Besar mana rindunya atau ragunya? Ya, kata rindu diucapkan sampai 4 kali. Kata ragu diucapkan la syarikalah 1 kali. Nah, Bapak Ibu, rindunya atau ragunya? Ayo, chat. Ada berapa orang sih ini? 50 orang. Allah. Ya, jangan buka Zoom terus kemudian tertidur ya. Makanya saya suruh ngechat supaya nggak tertidur. Rindunya. Ya, rindu bertemu ragu. Maka 4 bertemu 1, mestinya 4 menang. 4 rindu ketemu 1 ragu. Ya. Nah, itu yang harus kita selesaikan dalam diri kita. Sebetulnya manakala kita rindu, maka tidak ada sesuatu yang menghalang. Ya, kita pernah rindu pada seseorang, kita rindu pada anak kita misalnya. Maka kerumitan, kesulitan, pengorbanan, perjuangan kita tempuh. Sesulit apapun kita perjuangkan. Ya, tantangan sebesar apapun kita siap berkorban. Itulah rindu. Ya, tetapi ketika tidak ada kerinduan, kemudahan apapun diberikan, kita juga nggak akan pernah ke sana. Nah ini, jadi maka pemegang kendali sesungguhnya adalah pada ruang batin kita. Seberapa besar kerinduan yang tertanam, terinstal di dalam batin kita, maka sebesar itulah kecepatan kita ke tanah suci. Jadi bukan uang kita, bukan materi kita, bahkan bukan teknik strategi kita ya. Walaupun hari ini saya kasih judul ke Baitullah 0 rupiah, bahkan alias gratis, tetapi apa artinya? Apa artinya kalau kita tidak rindu? Ya, bahkan tidak gratis dibayar pun belum tentu orang sampai ke sana. Manakala dia tidak rindu. Ya, kemudian kalimat yang Allah ajarkan berikutnya. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Nah, sekarang kalau tadi rindu bertemu ragu, muncul lagi ragu, ya Allah menunjukkan kebesarannya. Ya, innal hamda, sesungguhnya Allah, ya segala puja-puji milik Allah. Ya, berarti kemuliaan tidak ada kemuliaan selain kemuliaan yang Allah miliki. Maka Allah akan berikan kita kemuliaan manakala kita mendekat ke tanah suci. Wa nikmata, Allah berikan kenikmatan. Allah lah tempat segala kenikmatan. Allah lah yang memberikan kenikmatan kita bisa hidup di dunia. Allah memberikan kita udara, bisa bernafas, bisa bergaul, bisa berhubungan, bisa berkomunikasi, bisa hidup, bisa sehat, bisa punya rezeki, punya keturunan, punya apapun di muka bumi ini karena Allah yang berikan kenikmatan. Ya, maka Allah sampaikan, lakawal mulk, Allah lah yang memiliki semua kerajaan, kekayaan.
raja di raja, segala yang di langit dan di bumi semua dikuasai oleh Allah. Maka kamu pasti ragu. La syarikalah. Muncul kata la syarikalah. Kalau tadi rindu bertemu yakin, rindu bertemu ragu, sekarang yakin bertemu ragu. Nah, kata ragu selalu mengintai. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di sini di Zoom ini, kita semua ingin keraguan itu segera kita hindarkan. Ya, maka jangan katakan ketika diundang ke Baitullah, kita katakan kesibukan. Yuk ke Baitullah, aku sedang sibuk. Yuk ke Baitullah, aku sedang punya banyak urusan. Yuk ke Baitullah, aku sedang ngurusi anak. Yuk ke Baitullah, aku uangnya belum cukup. Yuk ke Baitullah, aku sedang punya banyak hajat. Aku sedang punya banyak kepentingan, keperluan. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu kalau terasa panggilan itu diundang oleh Allah kemudian kita abaikan, kita tidak kemudian tunduk patuh mendekat dengan berkata labbaik Allahumma labbaik, tapi malah kita jawab dengan berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Sesungguhnya Allah itu tidak butuh persoalan kita. Allah itu butuh kehadiran kita. Bukan butuh ya, Allah itu ingin kita itu hadir atas undangannya. Perkara kemudian kita punya persoalan-persoalan kehidupan, maka itulah biarkan nanti. Maka Allah akan bantu selesaikan, manakala kita sudah taat, tunduk, patuh, mendekat ke Allah, ke rumahnya, ke Baitul. Di sini kita dapat pelajaran mahal bahwa para sahabiah, para sahabat itu, dia tidak pernah mengatakan apapun ketika diundang ke Baitullah kecuali satu, yaitu mereka katakan labbaik, labbaik Allah. Labbaik Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Jadi hati mereka mungkin juga remuk Bapak Ibu, seperti kita ketika dipanggil ke tanah suci. Realitas kita yang katanya realitas, kita tidak punya uang cukup dan sebagainya, itu tidak boleh menjadi asbab kita untuk menolak panggilan tanah suci. Sama, sahabat juga tahu bahwa tidak cukup ideal kehidupan mereka. Tapi karena ini Allah yang minta, maka hanya satu kata, labbaik Allahumma labbaik. Nah, beranikah Bapak Ibu untuk mengabaikan realitas hidupnya, kenyataan hidupnya? Walaupun sebetulnya itu juga bukan kenyataan. Itu hanya fata morgana. Ya, saya tanya dulu ya sebelum saya jelaskan apa realitas, apa fata morgana. Beranikah ya teman-teman semua, Bapak Ibu, mitra-mitra semua atau calon-calon mitra ini mengabaikan realitas demi sebuah kerinduan? Ayo, berani nggak? Tulis siapa yang berani. Ya, realitas kita hari ini nggak punya uang, besar mana? Ketakutan tidak punya uang dengan kerinduan. Ya, berani benar nih. Ya, betul-betul nggak punya apa-apa loh ini hari ini. Betul-betul kita hanya punyanya Allah. Ayo, berani nggak? Kita tidak lagi realitas. Ya, nggak banyak yang berani ternyata. Yang baru sedikit. Ya, berani tidak kita menafikan, mengabaikan sebentar realitas. Ya, Insyaallah. Ya, karena apa Bapak Ibu saya tanyakan ini? Karena hari tanggal berapa? 30 Mei 2024. Kita sekarang punya masalah yang besar sekali. Padahal 30 Mei 2023 kita udah lupa tuh. Di hari yang sama, di tanggal yang sama, ya hanya berbeda tahun, kita udah lupa. Padahal dulu kita mungkin orang yang merasa paling banyak masalah, punya beban yang sangat berat. Tapi kita lupa. Berarti pastinya 30 Mei 2023
25 kita akan lupakan masalah kita hari ini. 2024 yang nampaknya hari ini kita punya masalah besar akan lupa dengan sendirinya. Jangankan masalah hari ini. Berarti ini bukan realitas. Masalah hari ini adalah fata morgana yang Allah ingatkan kita, wala taqafu wala tahzanu. Jangan kau takut, ya, jangan kau khawatir. Ini bukan realitasmu. Dan untuk tetap menatap masa depan, undangan itu. Undangan itu adalah Allah sedang ingin memperbaiki kehidupan kita. Allah sedang ingin mengatur ulang hidup kita. Allah sedang ingin menolkan diri kita. Maka bukan persoalan biaya, bukan persoalan duit, ya. Walaupun kita tahu akhirnya kita harus bekerja, menabung, mengumpulkan harta, tapi esensinya bukan di situ. Ya, Allah jelas bermaksud untuk memperbaiki hidup kita, bukan untuk mengurangi harta kita. Bahkan Bapak Ibu kan tahu, ya, teman-teman tahu semua, tanpa ke Baitullah pun Bapak Ibu akan diberi harta, akan diberi rizki. Tanpa ke Baitullah pun Bapak Ibu akan diberi kemudahan-kemudahan hidup di dunia. Nah, artinya terpanggil ke Baitullah itu sedang hendak dinaikkan derajatnya. Terpanggil ke Baitullah itu hendak Allah sedang menyayangi diri kita. Maka untuk itulah Allah panggil. Untuk itulah Allah panggil agar Allah bisa memberikan kasih sayang. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana teman-teman semua menanggapi panggilan ini? Toh bisa ditunda, ya. Jangankan panggilan Baitullah, panggilan sholat 5 waktu aja kita bisa tunda, ya. Makanya tadi saya bilang sama Ustadz kita ini dihukum Allah nih, saya bilang. Karena sholat kita telat, makanya zoomnya telat gitu, ya. Langsung. Maka pesiar Baitullah itu ketika melakukan kesalahan itu nggak tunggu hari, langsung jam itu juga langsung dikoreksi kita semua, langsung diingatkan Allah, ya. Karena kita tadi juga macet di jalan, Masya Allah, habis siar di 2 tempat, kemudian kita terjebak kemacetan, akhirnya sholat kita tunda-tunda, sholat sudah menjelang Isya. Maghrib menjelang Isya langsung Allah berikan peringatan kepada. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah Bapak Ibu masih mengikuti. Intinya yuk, kita berani yuk, sama-sama yuk menghindarkan segala ketakutan, kekhawatiran atas fata morgana, bukan atas realitas, atas fata morgana yang sedang kita hadapi. Karena realitas sesungguhnya adalah sesuatu yang menjadi takdir Allah. Ya, jadi Baitullah itu undangan Allah sejak berabad-abad tahun yang lalu. Ya, sejak zaman Nabi Ibrahim kita sudah diundang. Cuma hati kita belum terpaut. Mungkin lewat Zoom ini, teman-teman yang belum ke Baitullah, siapapun yang hadir, diharapkan segera terpaut batinnya. Kalau sudah terpaut batinnya ke tanah suci, maka tidak ada yang bisa menghalang. Ya, tantangan, rintangan kita rasakan sebagai bagian dari proses kehidupan. Maka orang yang sudah rindu itu, dia melihat gunung terasa kerikil. Dia melihat lautan yang luas terasa kolam renang yang kecil, ya. Dia tidak merasa itu tantangan yang berat. Tetapi kalau tidak rindu, sebaliknya, kerikil dia lihat sebagai gunung. Ya, masalah kecil dia lihat sebagai masalah yang sangat besar. Nah, untuk satukan jiwa kita menjadi bagian dari perindu Baitullah, dan kita memilih merindu dengan cara bersiar. Ya, merindu Baitullah dengan cara bersiar. Biarkan saja orang-orang itu merindu dengan ke Baitullah dengan hartanya. Tapi para bersiar Baitullah, saya ajak untuk merindu ke tanah suci dengan tenaganya. Merindu ke tanah suci dengan keringatnya. Merindu ke tanah
dengan kemampuan yang dia miliki, kemampuan terbaiknya dia tumpahkan untuk mengajak banyak orang ke tanah suci. Nah, saya tantang Bapak Ibu semua, teman-teman semua, mau tidak kita berusaha sangat-sangat luar biasa untuk hadir ke tanah suci dengan cara bersiar. Ayo, mau nggak? Mau nggak? Kita tempa diri kita tempa kompetensi kita untuk menjadi pesiar-pesiar yang handal, menjadi orang-orang yang kemudian mengajak rindu ribuan orang, tidak lagi satu dua, ribuan orang, bahkan kalau perlu jutaan orang kita ajak merindu. Kalau tanah ini terasa sempit, Bapak Ibu, Indonesia ini terlalu luas, ya, maka kita terbanglah yang tinggi, bukan langit yang terlalu rendah, tapi terbang kita terlalu rendah. Bukan langit yang terlalu tinggi, tetapi terbang kita yang terlalu rendah. Bukan Indonesia yang sempit, tapi pikiran kita yang sempit. Maka Bapak Ibu, yuk mau online, mau offline, ajak semua orang untuk menjadi pesiar Baitullah. Kalau saja satu orang yang kemudian kita ajak mau menjadi pesiar Baitullah dan dia mengajak ribuan orang, maka pahala dari ribuan orang itu kita pasti dapatkan. Maka Bapak Ibu, ajak diri kita dulu untuk rindu ke tanah suci. Ajak diri kita dulu untuk selalu berkeinginan mengajak banyak orang ke tanah suci. Kalau kita saja tidak ingin ke tanah suci, bagaimana mungkin kita bisa mengajak banyak orang ke tanah suci? Ya, karena memang cara kita mendekat ke tanah suci dengan keringat, dengan kerja, dengan bersiar, dengan berdakwah. Tapi Allah tetap sempatkan kita untuk bisa mendapatkan rizki dari upaya kita bersiar. Makanya kita dikenalkan dengan nida, niaga, ibadah, dakwah. Ya, niaga atau berdagang atau berbisnis adalah bagian dari yang disukai Nabi. Ya, Nabi mengajarkan bahwa 9 pintu rizki itu ada di dunia usaha. Ya, maka kalau kita berbisnis, kita ini punya kesempatan mendapatkan penghasilan yang tidak terbatas. Ya, kalau kita bekerja, kita memang bisa dapat penghasilan. Tapi penghasilan kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, kita dibeli waktu kita. Kita digunakan waktu kita, kemudian orang membayar atas waktu yang kita gunakan. Atas waktu yang kita miliki dan digunakan untuk usaha mereka. Tetapi kalau kita berusaha, berbisnis, berniaga, maka kita bisa mengendalikan waktu kita sendiri, bisa mengendalikan target-target kita sendiri. Kita bisa merumuskan punya penghasilan yang tidak bisa diukur. Kita bisa punya penghasilan sebanyak mungkin yang kita miliki. Maka saya mengajak, ayo Bapak Ibu, kita niaga. Dalam niaga kita ada ibadah dan ada dakwah. Nah, masa umroh dibisniskan, masa umroh kemudian kita cari untung, ya Bapak Ibu, pada prinsipnya umroh itu gratis. Umroh itu seperti kita ke masjid, gratis. Tapi karena jarak masjid yang tidak dekat, maka kita harus naik sepeda motor. Jarak masjid yang tidak dekat, maka kita harus membeli bensin. Nah, yang dibisniskan adalah fasilitasnya. Yang dibisniskan adalah bensinnya, pesawatnya, bahan bakar pesawat. Yang dibisniskan adalah hotelnya, yang dibisniskan adalah visanya, busnya, cateringnya, segala sesuatu yang itu tidak ada kaitannya dengan ibadah. Tapi dia berhubungan dengan ibadah kita. Karena kalau kita tidak tidur di tempat yang baik, kita bisa juga sakit. Kalau kita tidak berangkat dengan naik pesawat, kita harus punya fisik yang kuat. Kalau kita tidak punya cukup bekal catering, maka kita juga tidak bisa ibadah. Maka yang diperdagangkan itu adalah fasilitas untuk ibadah. Nah, dari sini kita kemudian bisa mengajak banyak orang ke tanah suci. Ya, kita tahu bahwa pasar umroh di Indonesia ini tinggi sekali. Ya, lebih dari 1,2 juta.
paling tidak sekitar 1,8 juta kuota umroh atau kuota ke Baitullah itu disediakan oleh pemerintah. Jadi kurang lebih kalau seandainya satu orang itu membayar fasilitas umroh sekitar 30 juta, paling tidak ada 1,2 kali 30 juta. Ada 36 triliun. Ada 36 triliun dana beredar dalam usaha bisnis travel umroh ini. Maka Bapak Ibu punya kesempatan dari sekian banyak orang yang rindu ke Baitullah itu, jadikan mereka sebagiannya adalah jamaah-jamaah Bapak Ibu semua. Sebagian mereka adalah bagian dari tim atau mitra-mitra Bapak Ibu semua. Maka kita bisa menikmati perjalanan suci ini dengan lebih mudah karena kita punya banyak tim, kita punya banyak pebisnis di dalamnya, dan kita punya banyak mitra-mitra sehingga umroh atau ke Baitullah itu tidak jadi kendala lagi. Nah, makanya kita bekerja. Bagaimana kita bekerja? Cara kita bekerja ada dua, Bapak Ibu. Ya, langsung aja ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, inilah seminar bisnis di mana kita akan dicetak menjadi travel planner, orang sukses di bisnis Samira ini. Ya, mengapa kita harus berbisnis? Tadi sudah disampaikan, ya karena 9 dari 10 pintu rizki Allah takdirkan dari pintu usaha bisnis. Nah, mengapa kita bisnis umroh? Ya karena umroh itu tidak pernah habis. Marketnya ada 4 kriteria, yaitu orang yang sudah berhaji, dia pasti ingin berangkat lagi untuk umroh. Ya, orang yang tidak bisa berangkat haji karena masa tunggu yang terlalu lama, maka pilihannya adalah haji kecil atau umroh. Orang yang sudah umroh, dia ingin umroh lagi. Orang sudah umroh, dia ingin umroh lagi. Dan orang yang sama sekali belum haji dan umroh, maka pasti dia ingin umroh. Jadi pasar kita gede sekali. Ada pasar new market, pasar repeat order. Orang-orang yang kemudian menggunakan dananya untuk ibadah lagi dan ibadah lagi. Bahkan satu rumah itu bisa berangkat 3-4 orang. Jarang satu rumah itu berangkat satu orang. Jadi dalam satu rumah bisa berangkat suami istri, bisa berangkat suami istri anak, dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang dengan orang tua. Nah ini Bapak Ibu, tren bisnis umroh sepanjang masa. Ya, trennya selalu naik, lihat. Dari 598.000 ya, saat ini naik terus ini. Makanya kuota pemerintah dinaikkan sampai 1,8. Ya, sekarang sudah di angka 1,5 permintaan umroh atau permintaan ke tanah suci. Trennya selalu naik. Terus destinasinya tidak berubah. Yaitu itu saja. Kita ke Mekah, ke Madinah, atau ke Madinah dulu baru ke Mekah, ya. Beda dengan kalau kita punya travel berganti tempat, ya. Terus ini potensi pasarnya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita sedang menghadapi gelombang ya pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh anak-anak muda ya yang mayoritas muslimin. Mereka bekerja dari kamar, ya, bekerja dari rumahnya bisa menghasilkan uang puluhan juta hingga ratusan juta. Dan banyak sekali dengan dunia digital, dunia marketing online hari ini, semua orang bisa berbisnis. Dan alhamdulillahnya, Samira sudah siap menghadapi perubahan ini. Samira sudah disiapkan agar kita bisa lakukan bisnis ini dari rumah. Ya, kami sedang mengajari ibu-ibu rumah tangga, ya, sambil memasak, mereka bisa berbisnis. Hanya masang status, menyampaikan sesuatu, dilihat banyak orang, orang tertarik, kemudian orang ingin dibantu proses umrohnya, dia bisa sambil mengerjakan yang lain di rumah, dia juga bisa punya penghasilan. Nah, ini menarik, Bapak Ibu. Kelas menengah muslimin semakin hari semakin meningkat. Ya, hampir semua restoran, kafe hari ini kita lagi di kafe ya karena waktunya tidak cukup untuk kembali ke rumah tadi, sehingga kita harus berhenti di kafe. Hari ini hampir semua kafe ada tempat sholatnya. Jadi pasar muslimin hari ini menjadi rebutan banyak industri-industri
Tapi sayangnya muslimin tidak banyak juga kemudian menengok potensi bisnis di bisnis travel umroh ini. Maka untuk itu yuk kesempatan Bapak Ibu nanti kami ajari dari nol ya, karena di Samira Travel ini ada tiga prinsipnya, yaitu apa? Mitra itu nanti dipinterin ya, nomor satu dipinterin, nomor dua diumroin, nomor tiga disuksesin. Jadi sebelum disuksesin diumroin, bahkan diumroinnya tidak sekali Bapak Ibu ya, kita semua ini akan dicetak paling tidak setahun 3 kali ya, asal benar-benar mau mengikuti petunjuk yang diarahkan oleh para leader ya. Kami sendiri sudah berangkat 6 kali, artinya kami bisa mengajarkan Bapak Ibu paling tidak 3 kali 1 tahun ya, syukur lebih dari 6 kali 1 tahun ya. Di Samira ini ada orang 20 kali sudah berangkat dalam kurun waktu 2 tahun. Jadi saking mudahnya ke Tanah Suci. Oke, masa tunggu 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun ya untuk haji reguler. Maka pilihannya adalah untuk berangkat umroh. Nah, ini Bapak Ibu yang kemudian bisa disampaikan. Produk knowledge-nya gampang, simple. Pasar sudah kenal produk. Di-endorse, dipasarkan, dikenalkan sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang. Artinya orang itu tidak lagi tidak paham. Dia tahu, cuma kemudian dia butuh mendalami sedikit tentang ibadah umroh. Nah, pasarnya sudah dikenal dengan baik, mudah. Kita tidak perlu pusing mengurus visa, tiket, hotel, pesawat, ya, makanan, pendamping. Tugas kita sebagai pesiar Baitullah cukup menghadirkan jamaah. Jamaah ada dua, jamaah murni dan jamaah mitra atau pesiar. Bedanya adalah jamaah pesiar itu dapat ujroh, dapat gaji, dapat komisi, bahkan berpotensi bolak-balik. Potensi bolak-balik ke Tanah Suci. Itulah potensi dari jamaah mitra atau jamaah yang menjadi pesiar Baitullah. Karena kalau jamaah murni, mereka berangkat dengan duitnya, dengan uangnya. Sementara kalau kita berangkat dengan tenaga kita, maka sangat mungkin kita bolak-balik ke Tanah Suci. Mau Bapak Ibu bolak-balik ke Tanah Suci? Coba chat dulu. Mau nggak ke Tanah Suci bolak-balik? Mau. Mau nggak? Ayo chat. Masya Allah. Sambil saya minum dulu. Mau ya? Mau diajari nggak? Mau dibimbing nggak? Mau diarahkan nggak? Ya, jangan cari cara-cara sendiri yang kita sendiri bingung akhirnya ya. Maka diajarin, dipinterin, kemudian diumroin. Ya, harus mau. Ya. Baik, kita lanjut. Oke. Bisnis yang tidak mengenal apa Bapak Ibu? Tidak mengenal kelas. Semua orang bisa berangkat. Anak-anak berangkat, ya, remaja berangkat, pemuda berangkat, orang dewasa berangkat, orang tua berangkat. Masya Allah, tidak mengenal kelas, tidak mengenal kata bosan, udah berangkat, pengen berangkat lagi. Nah, ibu-ibu, bapak, kalau ingin berangkat lagi, jadi pesiar Baitullah. Ya, jangan jadi jamaah saja, tapi ambil bagian, ikut bersiar. Ya, tidak mengenal keterbatasan. Maksudnya apa nih keterbatasan? Ada duit, kita nabung. Nggak ada duit, kita kerja. Kita jadi pesiar Baitullah. Ya, ada duit, kita beli cash. Duit tidak kumpul, kita bisa umroh dulu bayar belakangan. Ya, cukup 7 jutaan, udah berangkat. Maka orang yang harus segera berangkat adalah para pesiar. Pesiar Baitullah harus segera berangkat ke Tanah Suci. Kenapa? Karena dia akan menjadi contoh
akan berangkat lagi membawa jamaah. Bagaimana mungkin dia bisa membawa jamaah kalau dirinya belum berangkat? Maka Bapak Ibu, hari ini izinkan saya menjelaskan beberapa hal bagaimana supaya umroh gratis. Ya, cuma ini kita lihat dulu beberapa orang yang sudah Allah takdirkan bisa berhasil dan bisa membeli kendaraan. Ini ada ibu rumah tangga, ya, ada kepala bank yang kemudian hijrah menjadi pesiar Baitullah, ya, banyak ada apoteker, ada pengusaha, ada karyawan PNS, ya, ada nenek-nenek ini Ibu Yulini Rumala ini, ya, sudah sepuh usia 70 tahun tapi bisa membeli atau mendapatkan meraih penghargaan mobil, ya, banyak kita nggak bisa sebutin semuanya. Intinya adalah siapa yang mau berusaha pasti ada jalan, ya Bapak Ibu. Saya ganti slide-nya dulu sebentar. Oke, sampai sini dulu, mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya ganti-ganti slide. Silakan kalau ada yang ditanyakan, boleh open mic-nya atau chat aja boleh. Kita selesai jam 10 ya. Mau ajarin dong? Ya iyalah, pasti kita ajarin. Pokoknya yang berani telepon saya pasti saya ajarin. Tapi yang nggak berani telepon ya udah. Silakan kalau ada pertanyaan. Memang wong rindu ki pengen jelas. Iya. Nah, tahu rono ngerosok seneng. Apa masih ini ki Nggak denger. Salah satu nenek wong muslim dulu kalau ada orang berangkat nganter. Gimana Pak? Salah satunya itu. Terus tadi kalau malam itu salah satunya. Nah nanti Gus Dewa kan nggak tahu takdir kita jalannya dari mana. Oh sampai diundang Pak Soleh gitu lah kan ngono. Kayak aku kan orang ngerti Pak, ngerti diundang guruku. Ayo Pak, Bu. Nggak ada pertanyaan? Atau chat aja ya tanyanya ya. Bagaimana caranya jadi mitra? Gampang banget. Yang pertama, asal mau menjadi pelayan Allah. Menjadi pelayan tamu-tamu Allah. Ya, jiwanya harus jiwa pelayan. Mau ngurusi jemaah. Ya. Terus yang berikutnya bersiar, berarti kita mencari tamu-tamu Allah yang lain, ya, tamu Allah yang berupa jamaah murni atau tamu Allah yang memang dia ingin kerja juga seperti kita. Maka itu yang menjadi mitra, yang kita sebut sebagai mitra. Harus mulai dari mana? Wah, ini menarik nih. Pak Joni, mana nih Pak Joni nih? Pak Joni dengan istri ya. Ya, pasangan pesiar Baitullah ya. Benar-benar. Kalau sebaiknya menurut saya suami istri itu harus gas. Dua-duanya harus ingin ke tanah suci dan bolak-balik. Ya, maka kemudian nanti istrinya bagian admin biasanya. Karena kalau kita laki-laki itu biasanya banyak di lapangan. Nah, nanti begitu dapat jamaah, KTP KK atau pemberkasan yang lain, biasanya ibu-ibu yang rajin menyelesaikan administrasinya. Terus ada lagi nggak? Habis ini saya jelaskan strateginya. Siar couple rezeki double. Mbak Sinta, gimana Mbak kabarnya? Saya belum bisa pulang nih, diminta sama Kacap untuk menyiapkan satu pesawat dari Medan Kuala Namu. Ya, semoga teman-teman yang dari Aceh segera merapat. Oh ya, saya janji hari ini ngajari konstruksi bus ya. Alhamdulillah semakin semangat, Masya Allah. Iya, karena sudah menikmati. Orang itu kalau sudah menikmati pekerjaannya,
dia tidak terasa lelah. Ya, di sini tuh saya pulang jam 1 malam gitu, jam pagi sudah bangun, kemudian siang lagi gitu ya. Baik, ada lagi setelah 800 mendapatkan apa saja, apa yang sudah terakhir menjadi mitra maksudnya. Ya, 800 plus sudah siap tapi belum dapat jamaah. Ya Pak, nggak apa-apa. Bapak harus berangkat dulu sih memang supaya merasakan. Jadi intinya dana Bapak Ibu itu bukan semata-mata untuk travel Samira. Karena bisnis Samira, core of the core bisnis Samira adalah berangkat umroh, bukan rekrutmen mitra. Nah, rekrutmen mitra itu kepentingan saya, kepentingan Bapak Ibu. Karena kita akan memenuhi satu bus. Satu bus itu kurang lebih 33 sampai 40. Semangat, Nah, kalau cepat proyek oleh orang 100, maka cepat penuh. Betul enggak? Kalau dikerjain sendiri enggak penuh-penuh. Karena kita ini jadi mitra Samira kan berpikir untuk jadi tour leader sebetulnya. Menjadi orang yang bolak-balik, bukan berpikir untuk berangkat. Untuk berangkat saja itu jamaah. Jamaah berpikirnya berangkat saja, tapi kalau kita berpikir atau berusaha untuk bolak-balik ke tanah suci. Ya, manakala bolak-balik ke tanah suci itu ya berarti dosa kita betul-betul akan dihapuskan Allah, dibersihkan, kehidupan kita juga diperbaiki Allah. Ya, cara cepat untuk memperbaiki kehidupan adalah ke tanah suci. Cara cepat menyelesaikan masalah-masalah kita adalah ke tanah suci. Oke, ada lagi? Boleh tanya, boleh? Apa? Maksudnya terakui menjadi mitra Samira. Iya ya, nanti dapat MOU Pak, Bu. Kita dapat website juga. Nanti dibuatkan toko online. Ya, silakan Bapak Ibu gabung 800. Nah, sekarang saya mau ajari gimana Bapak Ibu bisa gratis ke tanah suci. Siap-siap? Coba. Siap. Bapak Ibu, saya mau ajari gratis tanah suci. Siap nggak? Yuk, siap nggak? Siap. Baik. Oke, kita mulai dari sini dulu. Nah, Bapak Ibu, saya langsung ajarkan ya, cepet-cepetan nih. Cepet-cepetan. Sekarang di HP kita ini, di era teknologi ini, maka semua kegiatan kita ada dalam genggaman. Ibu Bapak harus bisa menghasilkan uang ratusan ribu bahkan jutaan, ya puluhan juta dari HP kita. Ya sangat mudah. Ya kita cukup pakai WA dulu ya. Kita pakai WA dulu. Nanti apa yang kita sampaikan, nah Bapak Ibu harus cari mitra dulu. Ya, berapa mitra? Paling tidak 10. Nah ini coba lihat. Ya, yang lain di mute dulu coba. Kita dengar nanti kita gantian. Kita gantian ngomongnya. Ya. Bapak Ibu, bangun dulu 10 mitranya. 10 mitra itu karena kita ingin Bapak Ibu kopernya gratis. Ya, koper di Samira itu harganya 1,5. Maka Bapak Ibu cukup cari 10 mitra. 10 mitra ini sekali lagi bukan MLM. Ini hanya untuk kita kerja tim agar memenuhi kuota bus dan kuota pesawat. Satu bus 33 sampai 40 orang. Seat terpenuhi. Satu pesawat antara 10 sampai 11. Di Medan ini Kuala Namu 434. Ya, 434 seat berarti kurang lebih ada 10 sampai 11. 11 bus. Ya, 11 bus yang akan memenuhi kursi-kursi di pesawat. Ya, maka 3 juta ini maka kita bikin gerakan gratis koper, gratis paspor, dan dana Bapak Ibu modalnya yang 800 tadi kembali utuh. Yuk berjuang, cari 10 orang.
Ya, ini ada berapa? 64 orang. Sama saya 64, berarti kalau kita cari 10, sudah berapa? Masing-masing 650, ini 65 sekarang. Ada 65 orang, kalau kita mau berusaha, ya masing-masing kepengen koper gratis, karena kepengen ke Baitullah. Kan kita bicaranya gratis ya, semuanya. Terus paspornya gratis. Diambil dari 3 juta ini. Koper 1,5, paspornya berapa? Rata-rata 350. Kalau di kota saya di Semarang harganya 600 koper itu. Nah, kopernya juga gratis berarti. Dan yang paling penting orang bisnis itu selalu berpikir kapan modal kembali. Jadi Bapak Ibu nggak masalah keluar modal dulu sebentar, nanti akan dikembalikan dengan cepat. Modal itu asal kita mau kerja. Ya, kalau kita mau kerja pasti semuanya dimudahkan. Kan kita memilih ke tanah suci dengan tenaga, dengan keringat, dengan kerja. Maka ini dulu yang harus dipecahkan. Saya sudah berangkatkan banyak mitra-mitra. Rata-rata mitra saya berangkat dalam kurun waktu 2 bulan dengan teknik strategi begini. Tetapi teknik hanya teknik. Strategi aja strategi. Yang lebih menentukan adalah rindunya Bapak Ibu. Jiwa hatinya sudah rindu ingin ke sana. Teknik strategi hanya sebuah wasilah, hanya sebuah cara yang kemudian kita tempuh. Tapi panduan utamanya adalah rindu. Karena rindu itulah dia melangkah. Ketika tahu jalannya, dia ngegas pasti. Karena rindu. Tapi kalau tidak rindu, jalan lapang pun terasa sempit. Strategi teknik gampang pun terasa sulit. Tapi kalau sudah rindu, maka halangan rintangan tetap dia terjang. Halangan rintangan tetap dia ingin segera berangkat ke tanah suci. Bergerak adalah kunci utama. Semakin sering bergerak ada kemungkinan closing. Benar. Nggak closing juga nggak apa-apa. Memang Nabi Ibrahim closing juga enggak kan gitu. Nabi Ibrahim juga closing sampai hari ini juga tidak dapat komisi kan gitu. Nah, kadang-kadang kita geger ribut masalah komisi. Nah, pesiar Baitullah kita dapat pahala, dapat komisi, alhamdulillah, bonus lah. Jadi ini ya Bapak Ibu, kerjain betul. Ya, bergabung segera bagi yang belum bergabung, kerjain cari 10 mitra baru. Siap? Siap nggak? Supaya kopernya gratis. Yuk, koper gratis. Ya, kami punya gerakan di Medan ini apa? Borong koper. Gimana Bapak Ibu? Siap? Koper gratis? Siap? Paspor gratis? Ya, kerjain benar. Begitu kita dapat 10 mitra, maka koper gratis. Nah, saya suami istri, berarti 20. Koper gratis suami istri, berarti 20 mitra. Ya, nggak ada ruginya. Bapak Ibu dapat 6 juta itu. Ya, boleh lebih banyak lah. Wes, 50 koper. Siapa ini? Masya Allah. Berarti dengan grupnya ya. Pesan 50 koper dengan grupnya. Masya Allah. Jadi koper gratis, paspor gratis. Saya kepengen buat baju hitam. Ke Baitullah itu, kopernya gratis. Ke Baitullah itu, paspornya gratis. Ah, supaya orang tanya, gimana Mas bisa gratis koper dan paspornya? Ya, kita cetak mau nggak kaos? Ke Baitullah itu, kopernya gratis. Ke Baitullah itu, paspornya gratis. Habis ini saya ajari ke Baitullah itu, pak umrohnya gratis. Mau nggak? Ke Baitullah itu paket umrohnya gratis. Kan koper harus dibeli, paspor harus dibeli. Oke. Nah, berangkatnya gratis nih. 5 gratis 1. 7 gratis 1. Udah gratis. Ya, bisa nggak cari 5 jamaah? 5 jamaah gratis 1. Ya. 7 jamaah gratis 1. Nah, kalau masih keberatan, saya kasih rumus yang ini. Ya, kita tahu paket Safawi komisinya 2,5. Ya, setiap jamaah kita dapat 2,5.
Setiap jamaah sukari kita dapat 3 juta. Setiap jamaah majol kita dapat 4 juta. Nah, ini kurang 1. Setiap jamaah safara kita dapat 2 juta. Maka Bapak Ibu bisa ke Tanah Suci dengan formula 1. 10 mitra untuk koper dan paspor gratis. Baru kita cari 3 jamaah. Nah, 3 jamaah saja paket safara. Maka Bapak Ibu akan dapat dana 6 juta. 6 juta dengan Bapak Ibu berangkat, Bapak Ibu dapat ujroh 2 juta. Total Ibu Bapak dapat ujroh 8 juta. 8 juta itu sudah bisa untuk ikut program umroh dulu bayar belakangan. Karena DP-nya cuma 7 sampai 8 juta. Maka Bapak Ibu terbang ke Tanah Suci. Ya, pulang-pulang Bapak Ibu jadi pinter pasti. Tahu Mekah, tahu Madinah, tahu bagaimana kondisi hotel, tahu bagaimana pesawat, tahu bagaimana catering, mutawif, visa selama di sana. Rangkaian ibadah umroh sudah tahu semua. Bapak Ibu pulang ke tanah air, Bapak Ibu punya tanggungan atau punya kewajiban untuk mencicil atau mengangsur. Caranya bagaimana? Sekali lagi, cari cara gratis dengan cara Ibu Bapak cari 1 jamaah. Ya, karena angsurannya rata-rata 1,3, 1,5. Maka 10 mitra, kemudian 3 jamaah, kemudian 1 jamaah setiap bulan. Berarti kalau 24 bulan, berarti 24 jamaah dalam waktu 2 tahun. Nah, itu dicari. Jadi tidak mengurangi harta atau uang tabungan Bapak Ibu. Kita bayar dengan kerja. Nah, itulah yang disebut gratis. Gratis kopernya, gratis paspornya, gratis DP-nya, gratis angsurannya. Paham? Paham nggak? Paham nggak nih? Habis ini kita bicara strategi bus. Cepat. Paham. Maka hanya 1 kalimat untuk merekrut mitra, yaitu umroh gratis. Udah, nggak usah pakai kalimat yang rumit-rumit. Umroh gratis. Itu cara kita merekrut mitra. Ya, nanti kalau merekrut jamaah, umroh semudah senyum. Kok bisa? Ya, nabung bisa. Dengan 10.000 boleh. 20.000 boleh, 30.000 boleh. Saya sendiri berangkat dengan 30.000. Strategi yang belum paham, maksudnya gimana nih strategi yang belum paham? Yaitu strateginya nyari 3 jamaah untuk dapat ujroh agar menutup DPA mitra. Jadi kita ini ditolong bisa berangkat dengan DP karena ada lembaga keuangan syariah. Akadnya udah selesai, udah sejak 2004. Maka kalau masih tanya akad kemana aja? Sejak 2004 sudah diterbitkan fatwa MUI, Samirah baru make 2016. Oh iya, siap. Ya, terus pulang ngangsur kan? Cicilan, akadnya jual beli, bukan pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam uang, bisa kita terkena riba. Tapi kalau akadnya jual beli, bisa menambahkan keuntungan atau ujroh. Ya, kalau tidak ngambil keuntungan, itu namanya akad jual beli sedekah. Ada nggak? Ada. Ketika Ramadan, kita jual pakaian, tidak ambil untung. Kita jual makanan, sembako, bahkan cenderung rugi karena kita membantu. Itu boleh. Tapi karena ini niaga ibadah dakwah, maka disarankan untuk mengambil ujroh karena Bapak Ibu kesana kemari juga butuh operasional. Nah, terus formula kedua, 10-1-1. Apa itu? 10 mitra, 1 jamaah saja, tapi jamaah majol. Ya, 1 jamaah saja, jamaah majol, kita dapat komisi 5,5 juta. Ketika
kita satukan menjadi 5 majol, kita dapat 1 safara. Nah, safaranya itu dijual, dibagi 5, jatuhnya 5,5. 5,5 ditambah Bapak Ibu berangkat dengan paket safara, Ibu Bapak dapat 2 juta. Jadi totalnya 7,5. 7,5 itulah bisa untuk DP Amitra. Ya, pulangnya tetap 1 jamaah saja. Tapi saya nggak yakin Ibu Bapak udah berangkat ke Baitullah, pulang-pulang cari 1 jamaah. Pasti lebih. Karena Bapak Ibu pasti ingin pendapatan tambahan lebih. Supaya tadi bisa dapat hadiah seperti bapak-bapak, ibu-ibu tadi, dapat hadiah mobil dan sebagainya. Ya, mereka kerjakan itu 5 tahun. Ya, karena usia Samira ini kan baru 7 tahun, mau ke 8 tahun. Dipotong pandemi 2 tahun. Jadi rata-rata usia Samira ini cuma 5 sampai 6 tahun. Maka mereka kerjain 5-6 tahun. Nah, seperti itu yang mereka dapatkan. Formula 3 10-5-0. Artinya apa? 5 majol, maka kita tidak ada tanggungan apapun. Udah berangkat paket safara. Formula 10-70 berarti 7 sukari. Ibu Bapak, program ini sampai September. Maka manfaatkan betul. Kalau bisa cari 5 majol, Ibu Bapak berangkat gratis. Ya, kopernya dari 10 mitra tadi. Tetapi kalau ingin berangkat suami istri, 10 majol. 10 majol dapat 2 safara. Kalau Bapak Ibu ingin berangkat gratis lewat paket sukari, maka sukarinya harus berjumlah 7 jamaah. Kalau suami istri mau ambil paket sukari, paling tidak 14 sukari, maka bisa suami istri berangkat gratis. Nah, inilah. Ini Bapak Ibu, skema kerja kita. Ya, apa yang dikerjakan 1 bulan di Samira? Cari 10 mitra, cari 3 jamaah. Ya, ini hitungan jamaah Safawi, kita akan dapat 10,5 juta. Bulan kedua cari lagi semua. Nah, di bulan ketiga Bapak Ibu berangkat. Nah, di bulan pertama harapannya Bapak Ibu berangkat jadi jamaah. Di bulan ketiga Bapak Ibu sudah jadi tour leader. Dihitung kalau nggak percaya. 10 mitra yang kita rekrut, dia akan berpikir sama. Dia juga ingin berangkat gratis. Maka dia akan cari 3 jamaah. Maka kita punya 30 jamaah di sini. Ya, 30 kali 10, 30. Plus mitranya mau berangkat, 40. Di sini sudah mulai tertanam benih-benih untuk jadi TL. Maka kata kuncinya adalah perbanyak mitra. Ya, saya sendiri mitranya sudah hampir 1.000. Totalnya 600-an lah. Ya, yang tercatat di grup itu sekitar 400 sekian. Yang tidak tercatat lebih dari itu ada 100-200-an. Jadi total 600 mitra, maka hampir setiap bulan kita bisa berangkat. Karena mengeroyok 1 bus untuk berangkat gratis jadi TL cukup 1 bus. Maka lihat Bapak Ibu, di bulan ketiga sudah dapat kesempatan jadi tour leader. Bapak Ibu dapat komisi tambahan 5 juta. Totalnya 15,5 juta. Nah, ini tambahan kalau untuk ibu-ibu pasti cukup ya untuk tambahan penghasilan ya di luar diberi oleh ayah atau oleh suaminya gitu. Maka bulan keempat jadi TL lagi. Jadi mulailah dibangun dari 10 mitra. Ya, alhamdulillah mitra saya langsung itu ada hampir 80-an, hampir 80-an totalnya, total keseluruhannya sudah hampir 600. Ya, seluruh Indonesia ada. Jadi ini yang kita lakukan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita pakai Amitra, ini kalau keberangkatan dari Jakarta 27976, udah Bapak Ibu mitra ini berangkat saja pakai Safara, nggak usah pakai pikir. Nggak usah pilih Safawi, Sukari, Majol, kita pilih yang murah saja untuk kita. Nanti Bapak Ibu pulang, kemudian jadi TL, baru silakan kejar Sukari, Majol berdasarkan jumlah apa? Jumlah mitra Bapak Ibu, jumlah jamaah Bapak Ibu. Ya, tapi untuk berangkat sendiri pilihlah paket paling murah saja, Safara. Ya, ini ada hitungannya. Kalau paket Safara 27
976, maka DP-nya sekitar 6.698.000. Ini keberangkatan dari Jakarta. Kalau kita ambil 24 bulan, maka per bulannya sekitar 1,3. Nah, makanya kenapa tadi saya dorong untuk ambil paket safara, agar kita cukup satu safara sepulang dari umroh, cukup cari satu saja, jamaah sudah menutup, ya, menutup jumlah angsuran. Bahkan ini terhitung cuma 6,8. Berarti benar tadi. Ya, 3 jamaah plus diri kita berarti 4 jamaah. Sudah cukup untuk menutup DP-nya. Jadi DP ketutup, angsuran ketutup, koper kebeli, paspor kebeli. Nah, itulah gratis. Nah, ini Bapak Ibu, karir kita di Samira, ya, kita karirnya adalah kita jadi jamaah, kita jadi mitra, kemudian kita jadi tour leader. Tour leader, paling tidak 6 kali kita berangkat. Nah, yuk beli kopernya. Ini kopernya ada 2, koper kabin, koper bagasi, ya, ada tas, ada kemudian name tag, ID card, buku doa, dan ada alat receiver. Nah, ini biayanya 1,5. Nanti kalau putri dapat jilbab untuk seragam dan jilbab untuk umroh. Kalau yang putra dapat kain ihram. Terus ada slayer ini. Slayer untuk bukti dari jauh udah kelihatan itu jamaah Samira. Jadi kalau kita lagi ke Masjid Nabawi, kita cukup pakai baju biasa, pakai slayernya orang udah kenal. Ini pasti jamaah Samira. Ini dibuat warnanya biru cerah sehingga dari kejauhan udah ketahuan. Tasnya juga, dan ini terbuat dari fiber anti air. Sehingga Bapak Ibu biasanya yang koper bagasi ini diisi air zam-zam semua. Ya, karena kita tidak ada over bagasi Bapak Ibu, tidak ada biaya tambahan karena pesawat kita charter. Ya, kemudian koper kabin dan sebagainya. Paspor segera diurus, jangan lambat-lambat. Jadi Bapak Ibu segera insert name, yang belum insert name segera insert name, yang belum bergabung silakan segera bergabung, yang sudah bergabung ingin berangkat segera insert name KTP KK saja. Nanti insert name akan kita insertkan juga ke pengajuan Amitra Syariah. Jadi dalam waktu yang bersamaan, KK dan KTP akan lari ke Samira dan lari ke Amitra Syariah. Sehingga langsung kemudian lakukan proses survei. Nah, dari survei itulah kemudian kita bisa berangkat ketika kita di ACC. Kalau nggak di ACC, ya nanti ambil yang 5 gratis 1, 7 gratis 1. Kerjain Bapak Ibu. Kalau rindu pasti mudah ngerjain. Nah, kita lihat profil Amitra.
Oke, Bapak Ibu. Ini tadi sudah ya? Oh, udah. Oke, selesai slide saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Bapak Ibu bisa tanyakan. Ustadz Anwar mungkin bisa bantu jadi moderatornya. Ustadz. Masih on? Ya. Silakan Ustadz kalau ada yang bertanya-tanya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya, assalamualaikum. Salam. Ya, gimana Pak? Kalau mau daftar itu kan harus bayar 800.000. Ya. Itu nanti apa namanya diajarinya gimana? Gimana Bapak? Dewan Syariah? Ya, maksudnya itu nanti maksudnya diajarinya untuk proses teknisnya itu gimana? Oh ya. Apa langsung via WA atau gimana? Jadi terus apa perlu apa namanya tempat untuk kantor atau gimana? Oh ya, kalau kantor Samira kan ada di 23 kota ya. Bapak ada di mana tinggal? Saya ada di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Oh ya, nanti berarti ikut yang di Surabaya. Ini kebetulan lagi ada kegiatan, mau ada LEDS namanya, Leader Endorsement Super Camp. Jadi teman-teman mitra-mitra baru itu biasanya dididik untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pesiar Baitullah di acara LEDS. Nanti bisa japri Bapak sama orang yang mengundang, nanti bisa dikasih nomornya atau kegiatannya, tapi dipusatkan di Surabaya. Nah, selebihnya Bapak akan dapat proses pendampingan secara online maupun offline. Cuma kalau di kota Bapak belum ada tim kita, maka kita dampingi secara online dulu. Secara online itu gampang banget sebetulnya. Saya pagi tadi sudah closing berapa ya, banyak banget. Jadi kita tinggal telepon orang yang kita prospek, kita kenalkan kepada saya atau kepada leader yang lain, kemudian kita ngobrol bertiga lewat WA call. Kalau mereka nggak percaya, boleh pakai video call sebentar, karena kadang-kadang jaringan jelek, terus kita kembali ke WA call. Di situ Bapak tinggal menghadirkan calon prospeknya, nanti kita yang membantu closingnya. Ya, agar apa? Agar Bapak, Ibu, orang-orang yang baru di bisnis ini belajar langsung. Ya, belajar dari apa yang kita sampaikan, sehingga akhirnya ketika nanti prospek itu ingin bergabung, maka itu menjadi mitra atau menjadi jamaah Bapak Ibu. Ya, jadi kami bantu closing aja, nanti itu hasilnya untuk Bapak Ibu. Tapi saatnya kayak ini posisi kami lagi di Medan, ya udah kita bisa ketemu offline. Kita bisa bantuin teman-teman di Medan. Nah, doakan kami semoga bisa sampai ke Jawa Timur. Kita bantu teman-teman di Jawa Timur. Jadi intinya kita yang sudah berangkat ingin mengajari teman-teman agar kita berangkat juga bolak-balik ke tanah suci. Dan insya Allah uang kita yang kita pakai untuk bergabung ini sebetulnya bukan bagi Samira. Ya, ini adalah bagian dari upaya kita agar kita bisa bekerja secara teamwork, secara organisasi. Jadi tidak kerja sendiri. Ya, karena target kita adalah kita bisa bolak-balik harus bisa memenuhi 33 seat. Nah, 33 seat itulah kita penuhi dengan tim. Maka malam ini kita Alhamdulillah ya Allah. Halo. Terlalu semangat nih siapa ini? Ya, jadi kita bisa membuat tim di sekitar kita, di kota kita untuk keberangkatan satu bus. Jadi kalau kita punya 10 tadi, 10 tim, 10 cari 10, totalnya bisa 100, Pak. 100 itu lah untuk 3 bus.
Ya kan? Kalau semua orang ingin koper gratis, semua orang ingin paspor gratis, dia kan cari 10 kan? Setiap orang Iya. berpikir 10 kali 10 100. Bapak udah berangkat itu, seandainya sudah berangkat umroh walaupun pakai travel lain, Bapak berangkat langsung bisa menjadi tour leader. Bahkan Bapak kurang Itu 2 bisa lagi tour leadernya itu. Nah, bisa nanti nelpon saya nanti bantuin jadi tour leader gitu. Jadi gitu. Oh, Jadi intinya sebetulnya di bisnis ini adalah menggalang massa, Pak. Massa iya. bisa berupa jamaah, massa bisa berupa mitra. Sesungguhnya mitra juga jamaah. Cuma bedanya kalau mitra itu dapat ujroh. Tapi kalau jamaah murni dia tidak dapat ujroh. Nah, tapi menurut Biro Samira, jamaah atau mitra itu sama aja. Ketika berangkat mereka juga sudah dipotong ujrohnya kan. Kalau jamaah dipotong ujrohnya sama kita para mitra. Kalau mitra, ujrohnya dipotong diri sendiri, dipakai kita sendiri. Itu ujrohnya tadi sudah diceritakan, disampaikan ya dari paket-paketnya itu. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan lagi. Iya. Itu Bapak segera hubungi orang yang ngajak ya. Segera Oh, gitu ya. bergabung. Habis itu kita kerja, Pak. Jangan lambat-lambat karena ini mampu musim haji, belum ada Iya. keberangkatan. Nanti ada keberangkatan di Agustus. Nah, kita bisa kerjain 2 bulan ini karena di biro apapun itu kerjanya H-60. H-60 dari tanggal keberangkatan. Jangan mepet H-30. Artinya kalau Agustus ada keberangkatan, maka Juni, Juli inilah kesempatan kita kerja. Ya, kerjain benar, insya Allah bolak-balik berangkat, Pak. Jadi saya ingin ngajari teman-teman paling tidak setahun 3 kali lah. 3 kali kita perjuangkan supaya berangkat. Nah, Pak Agus dapat apa? Ya dapat pahala lah. Karena kita ngajari orang supaya segera berangkat ke tanah suci dengan cara yang mudah. Ya. Begitu Pak. Yang lain? Terima kasih, terima kasih. Ya Pak, siap. Adakah pertanyaan lagi? Oh, ada paket 1550. Oh ya nih, sebentar ya. Saya harus lihatkan paketnya. Gimana ya? Paket 1550 ya. Bentar ya Pak. Bu, saya cari dulu. Tuh, di mana ya? Saya tadi udah buatin sebetulnya. Ada Ustaz? Nanti kami kirim aja Pak ya. Iya. Atau kita jawab lagi yang lainnya. Yuk, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi ada paket memang 1550. Itu paket komplit. Jadi seakan-akan rumah kita didesain seperti biro umroh. Tapi menurut saya, oh itu ya. Saya harus gulung-gulung. Saya belum siapkan tadi gambarnya. Paket 1150 itu ada memang. Tapi kalau kita bicara bisnis, kita itu bicara speed sebetulnya, kecepatan Pak. Jadi bagaimana caranya 800 aja, nanti kemudian balik modal. Nah, terkait MMT, brosur, kartu nama nanti cetak sendiri. Seiring kita sudah punya komisi. Begitu. Terus siapa lagi nih? Yang mau bertanya silakan. Oh, Insya Allah. Ya ini nih benar-benar. Nah, benar nih dibantuin saya. Nah, ini 550 dapat spanduk, 1550 dapat roll up banner, flyer, brosur, buku formulir, kartu nama, tas dan seterusnya dan seterusnya.
Apakah ada seminar di Surabaya? Ada Pak. Nanti chat sama orang yang ngundang Bapak ya, supaya nanti segera diinfokan. Ya, bahkan yang ngisi owner langsung ya, Ustadz Fauzi. Kan, Pak Roman gitu. Pembuatan. Yuk. Ada lagi pertanyaan? Siapa tadi yang raise hand siapa ya? Oh ya, yuk. Bu Rahma, silakan. Silakan, Bu. Rahmatia. Ada yang ditanyakan, Bu? Ayo. Ini mungkin agak berisik ya, karena tadi cari tempat untuk Zoom, dapatnya di kafe yang tidak tertutup. Ya, Sudah. Sudah Ustadz. Assalamualaikum. Tadi saya Salam. mau aktifkan, tidak bisa, jadi sekarang sudah bisa, sudah tidak mute lagi. Dengar. Siap. Apa yang ditanya? Yang mau saya tanyakan kepada Ustadz, berapa lama kira-kira ketika kita setelah gabung menjadi mitra sampai pada saat barang-barang perlengkapan itu sampai ke daerah kita biasanya gitu Ustadz. Karena ini kan di Kupang kan jauh nih Ustadz. Jadi Kupang ya, masuk. Iya, Kupang NTT. Jadi biasanya apalagi kalau jamaah sudah menyerahkan uang ke kita untuk kita daftarkan, mungkin yang kurang lebih yang sudah berminat itu sudah lebih dari 10 orang Ustadz. Ya. Tetapi yang menjadi kendala sekarang ini, saya takutnya ketika mereka sudah menyerahkan uang kepada saya, lalu waktu yang dibutuhkan itu belum pasti berapa lama Ustadz. Jadi takutnya kalau uang sudah di saya sudah kirimkan ke sana, nanti saya ditanya terus Ustadz kalau kelamaan, apakah saya bisa tahu kira-kira biasanya itu sampai dengan pencetakan perlengkapan semuanya itu range waktunya bisa sampai sebulan ya Ustadz, atau berapa lama? Itu aja Ustadz. Ibu bisa istilahnya nyetok koper dulu. Koper itu dibeli, ya terpaksa memang kalau untuk daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau kantor cabang, dia harus stok. Ya, Ibu beli 10 koper. Bisa ya? Bisa. Nanti kemudian atas koper 1 diatasnamakan jamaah A. Jadi nanti Ibu ketika pengajuan pendaftaran jamaah melampirkan transfer Ibu maka Ibu transfernya satu-satu aja, jangan langsung 10 koper ya. Koper A transfer, koper B transfer sampai 10 ya. Atau koper 1 transfer, koper 2 transfer. Begitu ada jamaah yang butuh, maka Ibu bisa jamaah itu bisa transfer ke Ibu. Maka Ibu bisa sampaikan ke Samira Pusat, ke bagian logistik ya, bahwa koper A ini atau koper 1 ini udah milik dari jamaah atas nama ini. Gitu. Jadi mereka bisa memahami kok. Artinya mereka akan validasi kan. Oh iya benar, 10 koper udah laku, 10 koper tinggal 5, mereka kan paham. Nah, satu sisi inilah kesempatan Ibu untuk menjadi daerah Ibu menjadi apa? Buka kantor cabang. Syaratnya gampang, cukup memberangkatkan 400 orang gitu. Kupang berarti dari mana ya? Makassar ya. Ibu akan berangkat dari Makassar, pesen aja Bu, 1 pesawat, berani nggak pesen 1 pesawat? Ini tadi kan kita udah ajarin 10, Ibu cari 10 mitra, sementara mitra dulu aja deh, nggak usah jamaah. 10 mitra, cari 10 jadi 100. 100 cari 10 jadi 1000. 1000 itu 2 pesawat. Dulu saya jelasin ini juga ragu Bu, karena susah. Gimana ya caranya menjadi, mungkin enggak, yakin enggak gitu. Tapi semakin kesini kok jadi gampang ya kita ya. Cari 10. Jadi intinya keyakinan. Kalau Ibu yakin berangkatin 1 pesawat, bagi Allah pasti akan dimudahkan. Karena Allah ingin undang sebanyak mungkin kan hambanya ke tanah suci. Nah mungkin dengan wasilah Ibu memberanikan diri untuk berjuang mencari 10 mitra
dan kita edukasi terus mitra kita sehingga dia punya 10 mitra masing-masing, ya 100 kita edukasi sehingga jadi 1000, maka ibu orang Kupang pertama yang memberangkatkan satu pesawat. Ya, pastilah saya akan sampai ke Kupang kalau ibu sudah betul-betul mau berangkatin satu pesawat. Ya, bahkan saya akan turunkan tim terbaik saya untuk sampai ke sana untuk bantuin ibu. Siap? Siap nggak, Bu Rahma? Ya, amin, amin, amin. Oke, ada lagi? Ya, ibu sering konsultasi ya, supaya nanti bisa kami bantu. Terus yang lain ada nggak? Yang dari Aceh nggak ada yang tanya ya? Dia pinter-pinter ya dari Aceh ya. Berangkat berapa bus nih dari Takengon? 80. Ya, 19 Agustus ya, mundur. 80. Saya belum lihat datanya masalahnya. Ayo, coba kasih listnya. Jadi, oh ngobrolnya sama Umi ya, siap. 80 benar ya Ustaz ya? 80 itu 3 bus tuh. Yang ditanya. Oke, udah jam 10 ya. Lanjut apa cukup? Sudah. Apa pertanyaannya? Dibantu toh? Aku nggak bisa operator. Yuk. Apa yang ditanyakan lagi? Jangan sampai setelah Zoom ini masih bingung, masih plonga-plongo, bingung. Siap. Starter ya, satu dulu ya nih. Dari Ainal Mardiah. Bagaimana kita tahu kita udah jadi mitra atau belum? Kita lihat di mana. Nanti bisa minta ke bagian kemitraan, call center kemitraan. Tanya sama orang yang ngajak. Aku tolong tanyakan udah jadi mitra apa belum. Ya, Ibu bisa saya bantu, tapi kirim KTP-nya ke saya, ke nomor saya. Nanti saya cek sudah jadi mitra belum. Tapi begini, jangan nunggu dapat ID, jangan nunggu dapat nomor baru kita mau gerak. Ya saya contohkan nih, saya datang ke Medan, saya temui seorang sahabat, ya ketemu juga Darul Online, ya dia belum jadi mitra. Saya langsung dampingi, coba berapa banyak teman-temanmu, berapa banyak siapa kita bisa datangi. Ya, dia sudah dapat 7 mitra, dapat berapa? 29 jamaah, belum punya nomor ID, Bu. Mantap nggak ini? Masya Allah, dapat lagi 1 jamaah malam ini dari Brebes. Coba, belum jadi nomornya gitu. Makanya saya kadang-kadang heran, orang pada berebut nomor kan udah dikasih tahu. Nomornya 00, orang bisa jadi mitra. Belum jadi mitra sudah punya jamaah banyak, sudah punya mitra banyak. Nah, kadang-kadang kita nungguin ID, begitu ID datang, ya saya pernah dikomplain, ini gimana kok ID nggak datang-datang, perlengkapan nggak datang-datang. Begitu datang nggak jalan ya. Jadi aneh gitu. Jadi sebetulnya yang mau dicari apa gitu. Jadi kita nggak penting kadang-kadang ID itu, ya udah biar nanti diurusi Samira. Tugas kita cari jamaah sebanyak-banyaknya, cari mitra sebanyak-banyaknya. Dan itu pondasinya adalah rindu. Jadi kalau rindu kita arahkan tuh gampang. Tapi kalau nggak rindu, ya saya ketemu banyak mitra itu karena nggak rindu diarahkan malah ngeyel. Malah debat. Siapa yang bisa bantu saya? Umicut, bantulah. Apa pertanyaannya?
Ya dibuka mic-nya. Tolong digulung karena banyak banget tadi ya. Apa? Oh ya, berapa usia maksimal yang pengajuan Amitra? Maksimal 60. Dibuka mic-nya. Jadi 60, maka ketika lebih dari 60 pakai nama anak aja. Nama anak yang masih muda jadi pengajuan anak penerima manfaat orang tuanya. Jadi Allah mudahkan, yang penting berangkat. Yang berakad anaknya, nah inilah bukti bahwa anak itu bakti sama orang tua, dia mudahkan urusan orang tuanya ke tanah suci. Yang berakad anak, yang dapat manfaat orang tuanya. Berarti di atas umur 60 harus pakai nama anak. Gimana Bu? Apalagi? Ada nggak pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam. Wes dari Langsa ya Pak. Ya. Pak Rifai gimana? Iya dari Langsa. Tadi Siap. mohon izin keluar sebentar. Ya, tadi. Ya. Jadi pertanyaannya simpel aja nih Ustaz. Jadi siap. Mungkin di chat saya tadi sudah saya sampaikan. Udah siar mana sini sana sini belum dapat jamaah juga. Oh iya. Iya benar. Nah, jadi memang usaha terus ya kan. Terus pertanyaannya gimana cari jamaah? Nah, pertanyaannya ya mungkin simpel kayak yang teman-teman juga. Jadi memang kita sudah buat juga bahan-bahan sudah kita sampaikan juga, ada yang kita bawa, kita sampaikan flyer gitu. Jadi intinya memang ada sebagian respon ya Pak, nanti kita pikir-pikir dulu. Bahasanya gitu Ustaz. Mikir-mikir ya. Jadi itu Ustaz, mungkin kiat yang lebih apa. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, ini kita temanya cari jamaah ya. Cari jamaah itu ada 3 Pak. Ada berapa? Ada 3. Gimana? 3 ya. Nomor 1 adalah jamaah cash, jamaah tunai, jamaah langsung bayar lunas. Ya. Itu untuk orang-orang menengah ke atas, pemilik pabrik, bos besar, pejabat, itu dia cash semua. Atau orang yang sudah menabung lama, nabung bisa sampai 10 tahun, itu dia biasanya cash. Nah, bagi masyarakat menengah, maka pilihannya adalah umroh dulu, bayar belakangan. Karena gaji dia tidak cukup untuk bayar lunas, maka dia bayar DP saja. Ya, nah Bapak godain begini, ya coba perhatikan. Pak Ibu berangkat saja pakai program umroh dulu bayar belakangan, cukup bayar 7 jutaan sampai 8 jutaan. Nanti angsurannya nggak usah dibayar gitu. Bisa Pak? Iya. Angsurannya terus gimana? Bapak langsung di prospek jamaahnya jadi mitra. Jadi mitra. Maka kemudian angsurannya dibayar dengan cari jamaah. Nah ini orang cerdas. Mereka berangkat, Bapak dapat ujroh. Mereka pulang, Bapak dapat ujroh lagi. Karena mereka berangkat, Bapak dapat ujroh paket umroh. Mereka pulang, mereka diajak bergabung, Bapak dapat ujroh jadi mitra. Ya, paham ya? Sehingga kemudian dia mengangsurnya, Bapak bantuin dengan cari jamaah. Gitu. Dengan cari jamaah maka biaya ngangsurnya jadi ringan. Berapa jamaah Pak? Cukup 1 aja. Oke, itu yang kedua ya Pak. Ya. 1 safarat cukup. Yang ketiga, Bapak ajari nabung. Nah, ini perhatikan. Ini tinggal berapa orang nih? Tinggal berapa orang nih yang hadir? 48 orang. Ini yang sudah keluar. Saya kasih tahu Bapak.
ajak orang nabung, berapa banyak? 3 saja per hari. Kami di Medan ini, kami ajak nabung 10.000, kami dalam waktu 1-2 hari, kita bisa dapat ratusan orang. Ya, nah, kita didik mereka, nabung sampai apa? Sampai beli koper. Nabungnya berapa? Sampai 1,5. Kerjain Bapak Ibu. Rugi betul kalau nggak dikerjain. Ya, apa hasilnya? Seandainya 1 hari kita bisa 3 ngajak orang nabung, cukup KTP KK, tidak pakai apa-apa. Kalau dia mau titip duit juga boleh, jangan gede-gede. Dia belum kenal kita dengan baik kan? Nggak apa-apa, 10.000 aja. 10.000 dia buka tabungan, 3 orang kali 30 berapa? 90 orang. 90 orang menabung. 3 bulan berikutnya kita didik beli koper, berangkat paket safara saja, ibu bapak sudah dapat dana berapa? Withdraw berapa? 2 juta kali 90.000. 2 juta kali 90 orang. Berapa Pak? 80. Berapa Bapak? Hitung cepat-cepat. Hah? 80 juta. 180 juta Pak, bayangin tuh. Ngapain tadi kerjain Pak? Kami keluar masuk pasar, bener. Supaya orang nabung tuh. Mumpung apa? Mumpung kerjasama sama BSI. Ya, dan ini tidak ada di biro lain. Orang ke Tanah Suci dengan 30.000 ya hanya saya. Orang ke Tanah Suci dengan duit sangat terbatas ya. Mana ya, mana? Nah, ini. Bapak. Nah, ini Bapak. Kelihatan ya? Sebetulnya gara-gara inilah bisnis kita jadi besar. Karena Samira kerjasama dengan BSI, berakad titipan atau wadiah, maka jamaah bisa kita rekrut dengan cara menabung. Mulai dengan KTP KK plus uang 10.000, udah cukup. Kemarin ada jamaah kita nabung berapa Pak? 1 rupiah. 1 rupiah bisa Pak dikirim itu, aku gitu heran. Orang nggak mau 10.000 deh, 1 rupiah gitu ya. Lewat transfer antar bank. Mereka punya BSI, transfer ke rekening virtual account yang didaftarkan untuk umroh. Dikirimnya 1 rupiah gitu. Masuk tuh 1 rupiah. Duitnya kayak apa saya nggak ngerti itu. Nah, Samira kerjasama dengan Amitra, maka muncullah dana biaya pembiayaan syariah. Ya, mohon maaf, ini bukan namanya dana talangan ya. Nanti saya hapus deh. Karena kata talangan itu seakan-akan kita pinjemi uang. Ya, padahal tidak pernah dipinjami uang, tapi diberikan paket umroh. Jadi barang bisa berbentuk barang fisik ataupun jasa. Itu boleh. Akad jual beli boleh. Tunai boleh, angsuran. Dan itu diperbolehkan dalam Islam. Ya. Nah, berapa nabung? Apa ada ketetapan per bulan? Tidak ada namanya nabung. Ibu pertanyaannya salah nih. Nabung ya suka-suka hati. Bisa seminggu sekali, bisa sehari sekali, bisa sebulan sekali, bisa seberapa yang kita punya uang. Tapi kalau rindu, maka dia mempercepat Bapak Ibu. Saya rindu, saya mulai dengan 30.000. Ada duit, masukin lagi. Ada duit, masukin lagi. Tepat 6 bulan, Allah kirimkan 100 juta itu untuk saya. Dari pekerjaan yang saya tidak duga sebelumnya. Tiba-tiba Allah suruh semua orang ngurusi saya agar saya bisa ke Tanah Suci. Maka dengan menabung itu seakan-akan kita mendekat sebetulnya. Dan ketika jamaah itu bisa berangkat dengan menabung, dia tidak akan membanggakan uangnya. Dia akan membesarkan Allah. Tapi seringkali ketika kita bisa langsung kasih uang itu cash 40 juta, 35 juta, kadang-kadang kita meyakini bahwa uangnya lah yang membuat dia bisa berangkat. Nah ini PR bagi kita, Pesyiar Baitullah. Yuk, didik banyak orang berangkat dengan menabung. Agar Allah lah yang dibesarkan, bukan uang yang dibesarkan. Paham? Paham Bapak Ibu? Ayo ada lagi nggak? Apalagi pertanyaan? Silakan.
Sampaikan aja apa pertanyaan. Itu aku kan susah nih. Ada lagi? Ayo. Malam sudah jam 10:30. Apalagi Pak, cukup? Kalau cukup ya sudah, kita cukupkan. Oh ya, saya janji mau ngasih info tentang rekonstruksi bus ya. Aduh. Bagaimana cara jadi TL? Oh enggak, diajari. Bacain aja keras-keras. Nah, ini konstruksi TL. Yuk, lah berangkat aja belum. Kok sudah jadi TL? Nah, itulah cara berpikir pengusaha. Berpikir 10 langkah lebih luas. Maka walaupun belum berangkat, berpikirlah TL. Pasti berangkat umroh lewat. Tapi kalau nggak pernah berpikir TL, maka umroh jadi masalah. Minta PowerPoint-nya. Wes. Boleh. Telepon ya, kontak. Nah, TL itu mengkonstruksi 33 orang dalam sheet-nya. Ya, maka di dalam sheet itu ada 4 unsur. 1 jamaah Bapak Ibu TL atau jamaah pribadi. Oh, kok gitu ya gambarnya? Tanda. Salah nih gambarnya. Kok gitu ya? Bentar, Pak. Mana nih gambar? Oh, ini. Udah? Bagus nggak gambarnya? Oke. Jadi, apa konstruksinya? 5 jamaah murni. Ya, ini asumsi aja. Syukur 10 jamaah murni. Jamaah TL-nya 5. Mitranya 15. Tadi kan kita konstruksinya 10. Fondasi 10. Asumsinya di bawah 10 itu ada 5 lagi. 15 mitra. 10 jamaah dari mitra, maka totalnya berapa itu? 30. Nah, sisanya titipan dari mitra-mitra lain. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan jangan minta-minta mitra lain untuk nitipin ke bus kita. Berarti kita nggak kerja itu. Maka penuhi bus kita syukur-syukur 100% dari jamaah dan grup dan jamaahnya mitra kita. Tapi kalau tidak ya maksimal 3 lah. 3 boleh titipkan. Ini di 1 tanggal dan di 1 paket umroh. Ya, Bapak Ibu, 1 tanggal ya, rencanakan karir umroh gratis. Kemudian umroh dapat gaji. Nah, malah kita digaji tuh. Makanya Bapak Ibu, bayangkan kalau Bapak Ibu di 1 bus itu mitra semua. Itu enak banget. Ya. 1 jadi 10, 10 jadi 100, 100 itu mitra semua. Ya, maka kita berangkat seperti dengan kawan seiring sejalan. Di sana kita hanya rapat, ibadah bareng, ya, karena semua tidak butuh pelayanan tambahan. Ya, tetapi kalau mayoritas jamaah memang kita extraordinary, ekstra perhatian, ekstra tenaga. Tapi kalau mayoritas mitra, wah, Masya Allah. Terus bolak-balik Baitullah. Nah, itu yang kita konstruksi bus seperti itu. Siap
Siap. Gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan konstruksi bus TL, maka begitu dapat mitra insert name, begitu dapat jamaah insert name, mitra nggak berangkat kebangetan, maka kita dorong untuk segera berangkat. Kalau nggak mau berangkat jadi jamaah aja. Mitra itu intinya berangkat, daftar dulu. Nah ini bedanya. Kalau di Samira itu daftar dulu baru kerja. Kadang-kadang mitra salah, dia ngumpulin jamaah baru didaftarkan, salah. Dapat satu daftarin. Nah, mitra-mitra juga harus berani daftar jadi TL. Harus berani daftarin dirinya jadi TL. Nah, mitra-mitra yang tidak jadi TL harus berani didaftarkan ke Amitra Syariah. Jangan nunggu. Nanti kalau aku dapat jamaah baru aku daftar. Nggak ada. Tidak ada pasien yang dipanggil dokter kecuali dia mendaftar. Walaupun sakitnya parah tapi dia nggak mendaftar, nggak ada orang tahu. Maka tidak ada orang ke tanah suci kecuali dia melangkah mendekat. Salah satunya adalah mendaftar. Ya, yuk daftar. Ya, ada lagi. Bagaimana cara agar orang tertarik ketika kita ajak menjadi mitra? Gampang, umroh gratis. Tidak ada kata menarik kecuali ke Baitullah 0 rupiah alias gratis. Itu berarti untuk cari mitra. Ya, saya nggak ada ide lain. Umroh gratis, ayo duduk, saya jelasin. Nah, habis itu kerja tapi ya, jangan gratis terus kita diam aja. Loh, katanya gratis, kok bayar jadi mitra? Nah, itulah manusia. Orang bikin bisnis teh jumbo aja, kita harus modalnya jutaan. Bisnis umroh dengan kapasitas 1.000 jamaah per bulan yang didesain oleh Samira, kita masih berpikir tentang modal. Kata Ustadz Fauzi, di Samira ini asal punya dengkul pasti dia sukses. Artinya apa? Mau kerja, mau jalan. Bagaimana agar orang tertarik jadi mitra tadi udah, dengan cara umroh gratis. Bagaimana cara menarik jamaah? Tadi sudah, caranya diajak umroh dulu, bayar belakangan. Diajak menabung dulu. Diajak apalagi? Diajak umroh dikasih voucher. Nah, Bapak Ibu jangan takut mengurangi ujroh barang 500 atau 1 juta dalam bentuk voucher umroh, nanti dapat cashback atau potongan. Jadi jangan dimakan 100%. Ya. Apa itu? Kejauhan dari Makassar. Apa ini? Kalau dari Kota Kupang keberangkatan dekat dari Surabaya. Oh iya, silakan. Saya kan nggak hafal. Semoga saya segera ke Kupang ya supaya bisa nemeni. Jadi ngerti. Mohon maaf saya nggak ngerti saya. Surabaya oke. Surabaya keberangkatan terbanyak. Ada variannya maksudnya. Kalau terbanyak itu pesawatnya di Jakarta. Tapi kalau Surabaya variannya terbanyak. Mau 9 hari ada. 16 hari ada. 12 hari ada. 13 hari ada. Dan direct. Semua direct Surabaya ke Jeddah. Oke. Semangat siar apa ini? Progres membuat kita percaya diri. Iyalah. Siar Baitullah kalau nggak percaya diri, terus percaya siapa? Percaya Allah. Percaya Allah, kemudian kita memberanikan diri untuk bersiar. Itulah kemudian orang sebut sebagai percaya diri. Ya, nggak apa-apa. Salah itu hal yang lumrah. Siapapun punya pengalaman melakukan kesalahan. Tetapi manusia itu tidak mencari kesempurnaan. Manusia itu dari hari ke hari hanya mengurangi kesalahan. Al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu milik Allah, kesempurnaan milik Allah. Sementara hamba dari kesalahan 1000 bergerak menjadi kesalahan 999. Besok lagi kesalahannya berkurang lagi 1. Berkurang lagi. Jadi kita bukan sempurna, tapi kesalahan
yang cenderung berkurang. Gitu. Amin, amin, amin. Ada lagi? Coba dibantu, ada yang ketinggalan enggak? Ya. Yuk, udah ya, cukup ya. Cukup, Ustaz, mungkin. Allah. Udah mulai rame juga di sini. Gimana? Cukup ya. Jawa Tengah gimana? Jawa Tengah kabarnya? Saya belum bisa pulang ini. Masih di Medan, Ustaz? Masih di Medan. Di sini mitranya moto nggak? Moto atau moto banget? Moto banget, Masya Allah. Mitranya baru Panas-panas ya. 500. Ya, Ustaz? Mitranya baru 500. Mitranya baru 500 di Medan. Kalau kita nggak gaskan, iya. Di Aceh udah hampir Makanya 1000. saya diminta stop dulu. Mana? Di Aceh udah hampir 1000. Aceh. Makanya, ayo ke Medan. Ih, Di gaskan. Medan kami setiap TR crossing 100%. Bayangin tuh. Bahkan di sini antusias luar biasa. Bahkan mereka yang mengumpulkan jamaah. Misalnya kami datang ya, kayak kemarin, tiba-tiba ibu-ibu itu, sebentar ya Ustadz, duduk dulu. Saya tak panggil tetangga-tetangga. Panggil dia sana sini. Masya Allah. Sampai akhirnya penuh itu rumah. Kita ceritain tentang Baitullah, closing 100%. Masya Allah. Ya, Medan luar biasa. Kalau teman-teman berani, yuk. Kita kebetulan dikasih space sama kepala cabang, satu tempat atau satu kamar untuk kita tinggal. Nah, teman-teman kalau mau ke sini nanti tinggal bareng-bareng aja sini, makan bareng, tinggal bareng. Kita ya. Dilakukan. Gimana, Zat? Udah ya? Udah. Baik, Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan, Ustaz. Empat nih udah pada capek.